Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Injil yang didasarkan pada Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 11 dengan tema perenungan kita kasih yang tulus. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita masih berkesempatan untuk terlibat dalam perenungan doa pagi hari ini, tentu saja ya. Secara mendasar orang membutuhkan kasih, namun ternyata dunia saat ini sering menampilkan kasih yang penuh kepalsuan. Seringkali kebaikan itu dijadikan kedok untuk melakukan kejahatan. Dalam dunia politik juga sering terjadi, ada banyak pemimpin yang kelihatannya memperhatikan rakyat, tetapi sebenarnya mereka memanfaatkan rakyat. Mereka menebar janji-janji supaya terpilih menjadi wakil rakyat, namun setelah terpilih akhirnya tidak banyak yang memikirkan rakyat. Dunia semakin terbiasa dengan kepalsuan. Kejahatan dibungkus dengan kesopanan, keramahan juga menjadi alat untuk melakukan penipuan, pemberian menjadi sebuah jebakan. Pendek kata, kebaikan itu sering dimanfaatkan untuk kejahatan. Di tengah situasi yang seperti ini, setiap anak Tuhan dipanggil untuk membawa sebuah perbedaan. Kita menunjukkan bukan hanya sembarang kebaikan, tetapi kebaikan yang bersumber dari sebuah kesungguhan, dari hati yang mengasihi, dari motivasi yang murni. Untuk itu pagi hari ini kita akan berbicara tentang kasih yang tulus dari nats yang telah kita baca. Latar belakang dari nats ini diawali pada awal pasal yang ke-12, yaitu pada ayat yang pertama dan kedua, di mana Paulus tuh mengajarkan, Paulus menasihati kita, Paulus mendorong jemaat untuk mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan hidup dalam kesucian agar kita tidak serupa dengan dunia. Inilah cara kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat ketiga dan 8 sampai 8 berbicara tentang pelayanan. Dan itu penting urutannya supaya kita tidak salah memahami. Jadi relasi kita dengan Tuhan secara vertikal harus dibereskan terlebih dahulu, baru kita membangun relasi horizontal kepada sesama juga dengan beres. Dapat kita perhatikan di sini, nasihat tentang kasih di dalam ayat yang ke-9 sampai 11 ini muncul tepat setelah topik tentang pelayanan. Hal ini tentu bukan sebuah kebetulan. Paulus ingin menegaskan bahwa pelayanan kita kepada sesama tidak akan bermakna tanpa kasih kepada sesama. Tidak peduli seberapa hebat kapasitas atau kerinduan atau hasrat seseorang dalam pelayan, selama tidak disertai dengan kasih, akan menjadi sia-sia belaka, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ketiga yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi selama kita tidak mengalami kasih yang besar dari Tuhan, tidak mungkin kita dapat mengasihi orang lain dengan benar. Kita dapat mengasihi orang lain dengan benar kalau kita telah menerima kasih Tuhan yang besar. Untuk itu Paulus berbicara dahulu tentang bagaimana memberi hidup bagi Tuhan, baru bicara tentang pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat memberikan hidup bagi Tuhan, maka
kita akan mudah memberikan juga hidup bagi sesama. Namun sayangnya pada saat ini orang melayani sesama kadangkala itu dijadikan sebagai ajang pencitraan. Orang menjadikan pelayanan untuk memanfaatkan orang lain. Orang menjadikan pelayanan untuk kepentingan sendiri. Untuk itu Paulus mulai ayatnya yang ke-9 dan seterusnya berbicara tentang kasih yang tulus. Apa yang menggerakkan kita di dalam pelayanan? Apa yang membuat kita mau berkorban bagi orang lain? Dan apa yang membuat kita melakukan segalanya dalam pelayanan? Semua ini terjadi karena kasih. Tanpa kasih, kita tidak mungkin melayani dengan benar. Jadi pelayanan kita digerakkan oleh kasih. Untuk itu marilah setiap kita orang yang telah percaya Kristus, marilah kita hendaknya memiliki kasih yang tulus. Jika kita membaca nas di atas dengan sesama, maka saya akan membagikan di sini dua hal. Yang pertama, apa itu yang disebut kasih yang tulus dan apa wujud dari kasih yang tulus. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kasih yang tulus? Di dalam ayatnya yang ke-9a dikatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ada banyak kerancuan dari kata kasih. Sebagian orang membatasi artinya hanya pada perasaan. Semakin besar perasaan yang ada dianggap semakin besar cinta yang ada. Sebagian lagi menyamakan semua perbuatan baik dengan kasih. Tidak peduli motivasinya, tidak peduli dorongan apa yang ada di baliknya. Di sini Paulus sedang tidak membicarakan kasih yang sembarangan, melainkan kasih yang sangat spesifik. Bagaimana kita dapat memiliki kasih yang demikian? Tentu hal ini seharusnya tidak sulit, karena saya percaya kita semua yang ada di sini, yang ikut doa pagi, tentu telah mengalami kasih yang demikian. Bagaimana kita ingin memahami lebih dalam tentang kasih yang dimaksudkan di sini, kita harus membaca dari pembacaan awal surat Roma ini. Dikatakan dalam Roma 5 ayatnya yang ke-5 sampai 7 demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Dilanjutkan kepada ayat yang ke-8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi inilah kasih yang dikaruniakan oleh Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Inilah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib. Bagi kita yang dahulu masih berdosa, lemah dan menjadi musuh Allah. Ketika kita masih berdosa sekalipun, Kristus mengasihi kita. Bukan menunggu kita percaya, bukan menunggu kita menjadi orang baik, bukan menunggu kita menjadi pelayan Kristus yang hebat. Tetapi Kristus memberikan hidupnya ketika kita masih berdosa. Begitu kuatnya kasih ini sampai-sampai tidak ada satu makhluk pun atau peristiwa apapun yang bisa membuat orang percaya ini terpisah dari kasih tersebut. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37 sampai ke-39, Paulus mengatakan bahwa kasih yang ada di dalam hati kita yang telah dibuktikannya di atas kayu salib, kasih itu begitu kuat. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus yang ada di dalam Yesus Kristus itu dari kita. Pada ayat ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
kasihnya begitu kuat dan tidak ada yang dapat membatalkan kasih ini. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk menambah dan mengurangi kasih Allah kepada kita. Allah memberikan kasihnya itu secara lengkap untuk kita dan telah membayarnya dengan lunas untuk kita. Dan itulah kasih Allah kepada kita. Kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kita. Dan kasih inilah yang juga ada di dalam hati kita. Sadar atau tidak sadar, kita dapat berada di dalam Tuhan, kita dapat bertobat, kita ada di dalam doa pagi hari. Ini semua karena Allah tidak pernah menyerah untuk mencari kita. Kalau Allah menyerah atas hidup kita, tentu kita tidak pernah ada di sini. Kita tidak akan ada di dalam persekutuan ini kalau Allah menyerah. Makanya kita juga diperintahkan untuk mengasihi orang lain. Tentu hal ini tidak sulit. Kalau kita diperintahkan untuk tidak menyerah dengan orang-orang yang menjengkelkan di sekeliling kita, maka seharusnya ini tidak sulit untuk kita lakukan. Mengapa? Karena kita telah mengalami kasih yang demikian. Telah mengalami hal yang demikian. Kita selalu menjengkelkan Tuhan. Kita selalu lari dari Tuhan. Kita memusuhi Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kita kembali. Mengasihi dengan murni itu mengasihi dengan tulus. Itu cuma membagikan apa yang selama ini kita alami dan syukuri. Jadi jika kasih yang seperti itu ada di dalam kita secara berlimpah-limpah, harusnya kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menunjukkannya. Allah tidak meminta kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Allah tidak mungkin memerintahkan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita alami. Kalau Allah meminta kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, bahkan yang menjengkelkan kita, ya, terus-menerus, bahkan yang boleh dikata tidak ada alasan bagi kita untuk mengasihi orang tersebut. Ternyata selalu ada alasan untuk memberikan kasih itu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah meminta kita memberikan apa yang tidak kita miliki. Dan Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan apa yang selama ini tidak pernah kita alami. Sayangnya mereka yang mengaku sudah mengalami kasih Kristus dan mensyukuri kasih yang Allah berikan justru kadang-kala gagal membuktikan di dalam perilaku mereka. Kegagalan untuk berbagi kasih merupakan kegagalan yang cukup tragis. Beberapa orang sudah mencoba berbuat baik, sayangnya usaha ini tidak dilandasi dengan alasan yang benar. Perkataan dan tindakan yang dilakukan tidak didorong oleh kasih yang mendalam. Tidak ada kesungguhan, hanya keterpaksaan, hanya keramahan formal yang ditunjukkan. Inilah yang sedang ditentang oleh Paulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata jangan pura-pura dalam bahasa Yunaninya itu anupokritos, yang dalam hal ini berkaitan dengan kepura-puraan. Dalam tulisan di luar Alkitab, kata ini merujuk pada topeng yang biasa digunakan di dalam pertunjukan teater Yunani Romawi kuno pada saat itu. Para pemain teater seringkali harus memerankan tokoh yang sangat berbeda dengan karakter mereka sehari-hari. Namanya juga panggung sandiwara, jadi semuanya penuh sandiwara, penuh kepura-puraan. Demikianlah hendaknya kasih kita sebagai umat Tuhan, kasih yang tidak boleh demikian. Jangan memakai topeng kepura-puraan seperti panggung sandiwara. Jika kita memiliki kasih, maka kasih kita tidak boleh menggunakan topeng. Apa yang ada di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam. Kasih itu bukan pertunjukan. Kasih itu bukan kemunafikan. Kasih itu adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu kita akan bahas pada bagiannya yang kedua, apa itu wujud dari kasih yang tulus. Seperti sudah kita singgung sebelumnya, kasih bukan sekedar perasaan, kasih perlu dibuktikan melalui tindakan. Dan sayangnya tidak semua tindakan itu dilandasi oleh kasih. Jadi sudah seharusnya kita perlu menjaga keseimbangan antara kasih yang dalam arti perasaan, dorongan, dan tindakan. Apa wujud kasih yang tulus itu? Yang pertama, wujud kasih yang tidak pura-pura adalah kecintaan terhadap kebaikan.
Di dalam ayatnya yang ke-9b dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau dalam teks Yunani dapat diterjemahkan secara harfiah demikian. Bencilah yang jahat dan meleklah pada yang baik. Kata menjauhi sebenarnya mengandung makna sangat membenci atau menganggap jijik. Dan seringkali dipakai sebagai tindakan jijik terhadap sesuatu. Jadi jika kita melihat sesuatu dan rasa jijik sekali, itulah perasaan kita kepada kejahatan. Saya mau contohkan, suami saya itu dulu seorang perokok hebat, gitu. Tapi di tahun 2000 dia melepaskan kecanduannya terhadap perokok ini secara drastis, gitu ya, tanpa merokok, tidak mencoba-coba untuk mengurangi, tapi langsung tidak merokok. Seperti itu. Dan sekarang kalau dia melihat orang-orang yang merokok di sampingnya, dia merasa jijik untuk melihat itu, gitu, karena dia tidak suka, dia juga merasa terganggu oleh orang-orang yang merokok. Jadi jika kita sungguh-sungguh menjadi kejahatan, bukan sekedar hanya menjauhi, tapi kita itu harus sungguh-sungguh merasa jijik untuk melihat hal tersebut. Kata lakukanlah yang memiliki arti melekatlah juga muncul dalam Alkitab untuk debu yang melekat di kaki kita atau debu yang melekat pada pakaian kita. Seperti itu jugalah kebaikan yang melekat pada kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan melakukan kebaikan. Kita akan melakukan kebaikan karena kita telah melekat kepada kebaikan. Bukankah kita telah menerima kebaikan dari Allah yang memberikan anaknya bagi kita? Jadi maksudnya adalah perbuatan baik yang sudah demikian melekat pada kita dan menjadi bagian yang tentu tidak terpisahkan dari hidup kita. Kebaikan dan kejahatan dimulai dari hati. Kita melakukan sesuatu karena sikap hati kita. Jadi yang perlu ditata, yang perlu kita cek adalah hati kita. Jadi wujud pertama dari kasih yang tulus adalah kecintaan kita kepada kebaikan. Yang kedua, wujud kasih yang tulus adalah kasih persaudaraan yang penuh afeksi. Next, mungkin dikatakan demikian dalam ayatnya yang ke-10a, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dalam teks Yunaninya secara hurufiah pada bagian ini dapat diterjemahkan dalam kasih persaudaraan, hendaklah kalian saling mengasihi dengan hasrat atau dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin pernah mendengar sebuah kota yang namanya Philadelphia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu Philadelphia artinya kasih dan Adelphia yang artinya saudara. Dan jika digabungkan artinya kota yang penuh dengan kasih persaudaraan. Pemunculan kata Philadelphia menerangkan kualitas kasih seperti apa yang seharusnya kita tunjukkan. Kasih kita kepada sesama orang percaya adalah kasih persaudaraan. Kita semua bersaudara karena kita ini adalah anak-anak. Bagaimana kita menjadi saudara jika kita ini tidak memiliki hubungan darah, tidak tahu asal-usulnya gitu dan lain sebagainya ya. Tapi di dalam Roma 8 itu dikatakan demikian. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita dan membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena korban Kristus, karena karya Roh Kudus, maka semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Dan di dalam kasih persaudaraan ini, hendaklah kita saling mengasihi dengan penuh hasrat. Kita dituntut untuk mengasihi dengan penuh afeksi, dengan penuh hasrat, dengan sungguh-sungguh. Dan kasih yang kita berikan ini adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang dilakukan Kristus, sesuatu yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita. Dan setelah kita memiliki kasih persaudaraan adalah tugas kita untuk mengungkapkannya dengan sungguh-sungguh, mengungkapkannya dengan penuh hasrat. Yang ketiga, apa itu wujud kasih yang tulus? Penghargaan kepada sesama. Pada ayatnya yang ke-10b dikatakan, saling mendahului dalam memberi hormat.
Kata mendahului pada ayat ini bisa mengarah pada waktu yang artinya ayo cepet-cepetan saling mendahului gitu ya, atau bisa mengarah pada posisi yang dimaksudkan adalah kita menempatkan orang lain lebih dahulu atau lebih utama. Poin yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah kita mau menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Penghargaan dan penghormatan kepada sesama adalah perwujudan dari cinta. Bukan didasarkan pada prestasi atau posisi, bukan pula pada talenta dan harta. Semua orang tanpa kecuali berhak untuk dihargai dan dihormati oleh semua orang tanpa kecuali. Mengapa seringkali kita gagal menghormati dan menghargai orang lain? Karena kita memulai dari orang lain dengan pertanyaan, siapa yang ada di hadapan kita? Namun ketika kita bertanya, siapa saya di hadapan Allah? Kalau kita menyadari kita dahulu orang berdosa dan kita hidup hanya oleh anugerah, ini semua karena Allah menghendaki kita hidup. Jadi apa yang kita miliki bukanlah milik kita. Makanya bagaimana mungkin kita berlaku sombong sementara yang ada pada kita bukan milik kita. Siapa kita di hadapan Allah? Tujuannya agar kita tidak menjadi sombong. Penghargaan atau penghormatan kepada diri kita itu seharusnya kita yang mengupayakan. Jangan pernah kita berharap orang lain menghargai kita jika kita tidak pernah menjadikan diri kita pantas untuk dihargai. Penghormatan yang kita berikan bukanlah respon terhadap penghormatan yang kita terima. Entah orang lain itu menghormati kita atau tidak, penghormatan kepada orang lain harus tetap kita berikan. Jangan kita menunggu. Jangan kita menunda untuk memberikan pengharapan kepada orang lain. Jangan kita menuntut untuk dihargai. Kalau kita mau dihargai, jadikanlah diri kita orang yang pantas untuk dihargai. Dan yang terakhir, wujud dari kasih yang tulus adalah antusiasme terhadap di dalam pelayan. Antusiasme di dalam pelayan. Pada ayat yang 11 dikatakan demikian. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak alasan orang kehilangan gairah di dalam pelayanan. Karena kurang bimbingan, kurang penghargaan, kurangnya dukungan. Jadi kemalasan, keengganan, dan rutinitas kadang-kadang menghalangi kita di dalam pelayanan. Melayani hanya sekedar melayani namun tanpa hati, tentu tidak memiliki hati ya. Bagaimana kita bisa membangun antusiasme kita di dalam pelayanan? Kuncinya yang pertama, Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar rohnya tetap menyala-nyala. Namun di tempat lain, Paulus juga pernah berkata, jangan padamkan roh. Gitu. Jadi kita minta Roh Kudus, kita harus dekat kepada Tuhan supaya memotivasi kita, mendorong kita untuk terus-menerus supaya kita ini mau melayani dengan lebih baik. Nah, kunci yang kedua, melayani dengan antusias. Jadi untuk melayani dengan antusias kita harus memiliki objek pelayanan yang benar. Objek pelayanan yang benar. Pada ayat 11 itu dikatakan demikian. Dan layanilah Tuhan. Cara agar pelayan kita selalu antusias adalah ketika kita memahami objek pelayanan kita, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya menjadi objek pelayanan kita. Keengganan atau kemalasan dalam pelayanan seringkali disebabkan oleh kekecewaan karena objek pelayanan kita yang salah. Objek kita bukan terhadap Tuhan tetapi terhadap orang. Kita merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan. Kalau kita melayani dasarnya kepada orang, maka kita akan mudah patah semangat. Jadi kita harus mendasarkan pelayanan kita untuk Tuhan kita. Maka kita akan memandang pelayanan ini sebagai satu anugerah yang besar. Kita harus menjaga hati kita untuk terus melayani dengan sungguh-sungguh dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Melayani adalah berkat dan kemurahan yang luar biasa. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Pelayanan itu adalah berkat dan pelayanan itu bukan alat untuk mendapatkan berkat. Next. Apakah setiap kita telah menerima kasih Allah yang besar dari Tuhan? Kalau kita telah menerima kasih itu, bagikan kasih itu buat orang lain. Mulailah dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja di dalam kita, maka Tuhan akan bekerja melalui kita. Demikian renungan firman Tuhan dengan
tema kasih yang tulus yang didasarkan dari Roma 12 ayatnya 11 sampai 11. Sebagai anak Tuhan, marilah kita hendaknya memiliki kasih yang tulus. Jika kita membaca nats tersebut dengan sesama, maka kita mendapatkan dua hal yang dapat kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan kasih yang tulus, ya, kasih yang hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Dan yang kedua, apa wujud dari kasih yang tulus itu, yaitu kecintaan pada kebaikan, kasih persaudaraan yang penuh afeksi, penghargaan kepada sesama, dan antusiasme dalam pelayanan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.